Mark, akhirnya. Ayo pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda, Bukankah ini konyol? Amanda. Mark, kau tidur sama sepupuku. Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau nggak akan lakuin Oh, itu. ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu nggak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu bukan aku. Aku membiusmu, terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. 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 Aduh. Astaga. Ih, dia mau melahirkan. Cepat bawa dia ke ruang kesehatan. Oh, burung penjara, kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa, tenanglah, bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana? Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya. Lalu mana uangku? Ini siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang penjahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White. Kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa? Kenapa dia terasa familiar?
Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, kau dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke, gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku gak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace, kan? Iya, Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap.
Ini HP baru. Kalau aku menelponmu berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7. Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragammu. Aku sudah berusaha banget buat dapatin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah aku bilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Aku menerimamu buat kerja, bukan malas-malasan. Luna, dia nggak bisa tidur. Kau harus bantu dia. Iya, maaf saya ganti baju dulu. Oke. Ada apa denganku? Kenapa jantungku masih berdebar begini? Maaf Luna, tunggu aku lama. Gimana kalau aku bacain dongeng pengantar tidur favoritku waktu aku kecil? Oke, bagus. Oke. Jadi, pada suatu ketika di kerajaan yang sangat jauh, hiduplah seorang gadis kecil yang kulitnya seputih salju. Terkutuklah aku. Dia benar-benar pandai dalam hal ini. Tetap saja, dia cewek yang baru keluar dari penjara. Aku nggak bisa percaya dia. Belum bisa. Tunggu apa aku baru saja menciumnya? Cuma mimpi. Tetap diam, tetap tidur. Dia nggak akan sadar. Dia mau menggodaku.
Enggak, itu cuma kecelakaan. Tenang, lupain aja. Astaga, Grace, apa-apaan itu? Kau baru saja mencium bosmu. Bibirnya lembut banget. Pak Alex, apa Bapak mau sarapan? Nggak usah, aku harus pergi. Apa aku bikin dia marah? Apa dia bertingkah aneh karena masalah semalam? Dokumenku ketinggalan di ruang baca. Ambilin. Pak Alex, saya bawa dokumennya di ruang tunggu. Aku segera turun. Sayang, sepupuku pakai banyak koneksi untuk rapat ini. Jadi kita harus dapatin kesepakatan ini. Tenang saja sayang, aku pasti bisa. Iya, aku tahu. Grace, dia udah dibebasin. Kenapa kau bisa ada di sini? Siapa yang izinin kau masuk? Aku bekerja di sini. Mantan narapidana yang gak berharga sepertimu gak cocok berada di tempat seperti ini. Kau harus pergi dari sini sebelum ada yang mengenali siapa kau. Grace, kau itu jangan bodoh. Kau baru bebas. Jangan permaluin diri sendiri lagi. Permaluin diriku sendiri. Aku nggak salah apa-apa. Dan kau adalah sepupuku. Kau tidur sama pacarku, terus lempar kesalahannya padaku dan biarin aku membusuk di penjara. Sementara kalian berdua hidup nyaman. Amanda, kau punya hati nurani nggak sih? Atau kau menjualnya juga? Dasar cewek sialan. Mar, kita nggak bisa biarin dia mengacaukan kesepakatan sama Pak Alex. Lakuin sesuatu. Usir bajingan ini sekarang juga. Mar, anak ini bikin aku sakit kepala. Usir aja mereka. Kalau kalian berani sentuh dia lagi, aku kubur kalian berdua. Gimana kalau aku menendangmu saja? Cewek sialan. Narapidana. Kau itu terlalu murahan buat grup Hill. Cepat pergi sekarang. Atau aku kubur kau dan anak sialan itu. Beraninya kalian sentuh dia.